2025 dengan tema 80 tahun pengayoman menjaga warisan bangsa, mewujudkan reformasi hukum. Pembacaan sejarah singkat Kementerian Hukum oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum. Hukum telah mengalami 6 kali perubahan nomenklatur. Perubahan pertama terjadi pada kabinet pertama yang dipimpin Presiden Insinyur Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta pada masa Perang Kemerdekaan 1945-1949. Perubahan berikutnya terjadi pada masa parlementer 1949-1959, masa demokrasi terpimpin 1959-1968, masa Orde Baru 1968-1998, dan kedua kali pada masa reformasi 1998 sampai dengan sekarang. Penghormatan kepada Panji Kementerian Hukum dipimpin oleh Komandan Upacara. Inspektur Upacara menuju mimbar upacara. Penghormatan umum kepada Inspektur Upacara. Amanat Inspektur Upacara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat, yang kami banggakan, para undangan yang hadir pada pagi hari ini, dan tentu seluruh pegawai Kementerian Hukum mengikuti upacara pada pagi hari ini. Puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, sehingga kita dapat berkumpul bersama dalam keadaan sehat pada kegiatan upacara peringatan Hari Pengayoman ke-80. Hari ini kita berdiri di bawah Panji Pengayoman yang telah berkibar selama 80 tahun. Bayangkan, 8 dekade lalu Indonesia masih dalam masa-masa awal merintis kebebasan. Saat itu, hukum seringkali hanya menjadi instrumen kolonial, lebih banyak mengikat daripada melindungi. Namun sejak berdirinya kementerian ini pada tahun 1945, hukum perlahan-lahan kita pulihkan ke jati dirinya. Bukan alat kekuasaan, melainkan alat pengayoman bagi rakyat. 80 tahun adalah waktu yang panjang. Generasi demi generasi telah bergantian mengabdi, membawa pengayoman hingga setaguh hari ini. Maka peringatan ke-80 bukan sekedar seremonial. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, izinkan saya menyambungkan refleksi ini dengan pidato kenegaraan Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto pada tanggal 15 Agustus 2025. Dalam pidato, beliau dengan rendah hati mengenang jasa para pendahulu Presiden Soekarno, Presiden Soeharto, Presiden Habibie, Presiden Gus Dur, Presiden Megawati, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono,
dan Presiden Joko Widodo yang meletakkan pondasi bangsa. Beliau menekankan bahwa demokrasi kita hari ini adalah demokrasi matang yang terbukti lewat transisi kepemimpinan yang damai dan penuh kehormatan. Presiden juga menegaskan bahwa pembangunan hukum adalah persyarat bagi pembangunan nasional, pertumbuhan ekonomi yang mencapai 5,12%, surplus terbesar sepanjang sejarah, dan peningkatan investasi. Semua akan kehilangan makna bila hukum tidak mampu memberikan kepastian keadilan dan rasa aman bagi masyarakat. Bapak Ibu yang kami hormati, namun pada kita kejujuran pada diri sendiri masih banyak tantangan yang harus kita jawab. Kita masih menghadapi regulasi yang tumpang tindih, kebijakan lintas sektor yang belum terintegrasi, literasi hukum yang rendah, serta penegakan hukum kekayaan intelektual yang belum optimal. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, memaknai tema Hari Pengayoman ke-80, saya ingin kita menengok ke belakang dan melangkah ke depan. Menengok ke belakang, kita melihat jejak perjuangan pendahulu yang membangun hukum dari puing-puing kolonial menjadi tiang negara merdeka. Melangkah ke depan, kita dituntut menyiapkan hukum untuk dunia baru. Dunia yang serba digital, dunia yang menuntut transparansi, dunia yang penuh tantangan global. Presiden Prabowo menegaskan dalam pidato kenegaraan, bangsa besar adalah bangsa yang tidak hanya membangun gedung-gedung tinggi, tetapi juga membangun rule of law. Tanpa hukum yang kuat, ekonomi akan rapuh, demokrasi akan goyah, dan persatuan bisa tercapai berai. Pesan itu adalah peringatan sekaligus peneguhan bahwa reformasi hukum adalah pondasi bagi Indonesia Emas 2045. Bapak Ibu yang kami hormati, seperti yang pernah dikatakan Bung Karno, bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak pernah melupakan jasa para pahlawan. Maka tugas kita hari ini adalah menghormati para pahlawan hukum dengan cara bekerja lebih keras, lebih jujur, lebih berani, dan lebih tulus demi rakyat. Dirgahayu Hari Pengayoman ke-80. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, selalu membimbing langkah kita, memberikan kekuatan dan meneguhkan hati kita untuk terus mengabdi kepada bangsa dan negara. Pengayoman hadir untuk rakyat, hukum tegak untuk Indonesia maju. Pengayoman hadir untuk rakyat, hukum tegak untuk Indonesia maju. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menteri Hukum Republik Indonesia Supratman Andi Aktas. Terima kasih. Di Kementerian Hukum meninggalkan lapangan upacara